everyone, it's Agung. Welcome to my channel, Cons Ordinary Storyteller. Dunia psikologi mengenal kolorophobia, yakni fobia terhadap badut. Di dunia modern, fobia ini jadi dikenal luas karena novel Stephen King di film IT pada tahun 1986 yang menampilkan badut pembunuh bernama Pennywise atau karakter Joker di film DC. Till it's too late. Here, take it. Gue sih paham dari film IT sebelumnya menampilkan badut begitu menyeramkan. Badut kan seharusnya identik dengan kelucuan periang yang selalu menghibur anak dengan make up yang begitu lucu. Setelah gue searching, tetapi untuk di kisah nyata ini dan lagi dibandingkan pemeran fiktif, ada teror badut yang menyebar di dunia nyata. Ada beberapa video di YouTube CCTV yang terekam CCTV perilaku badut yang akan hendak itu, entah dia mau melakukan pembunuhan, bahkan ada di kamar seperti anak kecil yang keluar dari di bawah kasur itu. John Wayne Gacy lahir di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 17 Maret 1942. Gacy anak dari John Stanley Gacy. Ayahnya adalah veteran Perang Dunia I, waktu pada itu bekerja sebagai mekanik. Sekarang udah bekerja sebagai mekanik di tahun waktu itu. Ayah Gacy seringkali memukulinya, bahkan terkadang memukuli Gacy tanpa alasan. Ternyata ayah Gacy seorang pemabuk berat, bahkan Gacy pernah dipukul memakai kursi lipat. Lu bayangin aja, kursi lipat nyampe di dahi lu. Tanpa disadari, waktu di usia 11 itu, pas dipukulin pakai kursi lipat, pas di usia 16-nya, Gacy seringkali pingsan. Akan tetapi dari ayah Gacy gak mempercayai itu, karena dia berpikir ini hanya pura-pura agar terkesan dia dapat perhatian lebih. Dan akhirnya ibunya memutuskan untuk dibawa ke dokter, dan ternyata ada gumpalan darah di dalam otaknya, dan dokter pun ngasih resep agar gumpalan darah itu hilang. Bahkan dulu aja Gacy itu selalu dibully ya, jadi bahan perisakan. Bahkan pernah sesekali waktu Gacy jadi korban pelecehan seksual oleh kakak temannya sendiri. Bahkan pengalaman ini dirahasiakan karena ia takut akan perilaku ayahnya yang selalu menyiksanya. Masa-masa remaja Gacy ia jalani dengan susah payah. Akhirnya dia bisa pergi dari masa-masa itu. Pada pertengahan 1960, hidupnya pun mulai stabil di sebuah kota terpencil di Waterloo dan kerja di beberapa restoran cepat saji. Menikah di usia muda dan dikaruniai 2 anak. Namun di balik keharmonisan dari kehidupan normal Gacy, saat itu ada sisi lain, sisi Gacy yang tak lazim. Gacy laki-laki yang suka memainkan narkoba, kerap dia selalu mengadakan pesta dan minum-minum di ruangan bawah tanah. Gacy menggoda salah satu anak dari teman kerjanya. Dia mulai memaksa dan melakukan pelecehan seksual dengan iming-imingnya dan alasan palsu, tapi tanpa lama korban ini tidak terima dengan perilaku Gacy. Akhirnya Gacy dilaporkan ke kepolisian dan Gacy pun mengakui kesalahan itu, yang akhirnya harus mendekam di sel selama 10 tahun. Karena kesalahan itu, istrinya pun menceraikannya. Akan tetapi dengan perilaku baik Gacy selama di dalam sel, dia mendapatkan hukuman ringan dan dikurangi menjadi sekitar 12 bulan
18 bulan, hanya 18 bulan. Dan diberi masa percobaan 12 bulan, tapi dengan satu syarat, dia pulang ke rumahnya atau ke rumah orang tuanya yang di Chicago. Selama pembebasan bersyarat, Gacy ikut komunitas Norwood Park, di mana dia menikah lagi, dan ini pun bukan awal perubahan yang emang menjadikan Gacy lebih baik. Akan tetapi pembunuhan mengerikan akan dimulai dari sekarang. Dan di mana dia akan mendapatkan julukan Fogo the Clown. Mungkin kalian tahu film-film yang ada Joker yang paling baru, atau film IT di tahun 2017 menceritakan tentang badut. Tapi badutnya yang emang kalau di IT dia tidak menyerang atau membunuh, tapi merusak mental anak-anaknya. Dan kalau di cerita ini dia benar-benar membunuhnya. Selama di penjara kemarin, dia telah menjadi seniman dan sering dikali dia menggambar sketsa Pogo the Clown. Setelah bergabung di klub Jolly Joker yang selalu tampil di kegiatan-kegiatan sosial seperti penggalangan dana lokal, bahkan dia ikut berpolitik. Seringkali belajar merias diri seperti gambar badut yang ia gambar sendiri selama di dalam sel. Dia tampil sebagai Pogo the Clown di banyak acara lokal, termasuk acara partai, amal, dan rumah sakit anak-anak yang mengidap penyakit kanker yang mungkin usianya tidak lama lagi untuk anak-anak itu bertahan. Namun di balik keceriaannya, pribadi keduanya tampak terlihat biasa saja. Akan tetapi jiwa yang keduanya, kepribadian keduanya begitu amat menyeramkan. Padahal Gacy ini sosok yang orang yang sangat ramah, peduli, perhatian baik tetangga, dalam sosial media, bersosialisasi, dalam berbisnis pun dia amat sangat terkenal. Dengan gaya berbisnis dia merangkul anak orang-orang, rekan-rekan bisnisnya. Namun kegilaan ini berdampak buruk di pernikahan keduanya. Istrinya melihat pelaku anehnya, mulai merasa tidak nyaman, dan istrinya bertanya dengan sikap-sikap anehnya itu karena dia sering sekali membawa anak laki-laki di bawah umur ke rumahnya. Salah satu dari mereka jadi perbunuhan yang untuk pertama kalinya. Pembunuhan itu dimulai pada tahun 1976-1978 setelah perceraian di pernikahan kedua. Gacy menyebut tahun itu sebagai cruising years, di mana perceraiannya membuatnya lebih leluasa agar bisa melakukan hal-hal yang menjijikan, hal-hal yang emang dia suka lakukan. Kadang Gacy kerap keluar garasi rumahnya setiap dini hari sekitar jam 1, dan disitulah tetangga Gacy mulai berhati-hati terhadapnya karena perilaku anehnya mulai tampak terlihat. Setelah membunuh korban pertamanya terhadap bocah usia 16 tahun yang bernama Timothy di tahun 1972, dia merasakan sensasi saat membunuh, dan ia melakukan kekejamannya terhadap korban kedua. Gacy berkata ia melakukan pembunuhan sekitar Januari 1974. Korbannya rata-rata di usia 16 sampai 18 tahun. Dan mayatnya pun disimpan di lemari sebelum dia kubur. Dan korban selanjutnya dia kubur di kedalaman 4 sampai 5 meter di lubang barbecue di belakang rumah Gacy. Korban dari kebajatan Gacy rata-rata karyawannya sendiri. Orang di sekitar, bahkan pelacur pria pun dia bunuh dan dia cabuli. Dia sebelum merencanakan pembunuhan, dia memakai seutas tali dan borgol dengan iming-iming bagaimana kita bisa lepas dari borgol, bagaimana kita bisa lepas dari tali, yang akhirnya anak-anak itu tergoda. Saat si korban mulai terikat borgol dan seutas tali itu,
Disitulah Gessi mulai melakukan perbuatannya. Pada awalnya dia memborgol, lalu dia menutup mulutnya atau menyumpel ya, bisa dibilang menyumpel mulutnya dengan seutas kain agar dia tidak teriak dan terdengar di tetangga. Kalau tidak, dia langsung mencekiknya saat laki-laki dan korban itu diborgol agar dia tidak bisa melakukan perlawanan. Sudah membunuhnya, dia lanjut menyiksanya, memperkosanya sampai korban benar-benar mati. Monster yang merasakan kepuasan. 1 bulan setelah perceraiannya itu, Gessi menculik dan membunuh pemuda berusia 18 tahun bernama Darrell Samson pada April 1976. 5 minggu kemudian, pada 14 Mei, seorang remaja bernama Randall menghilang dan 2 orang ini dikubur di kuburan yang sama di Crawling Room. Atas perbuatannya itu selalu membuat dia merasakan kepuasan. Pada akhirnya petualangan Gessi yang penuh imajinasi akan segera berakhir. Setelah ibu dari anak laki-laki remaja Robert Peace melapor pihak berwajib, putranya yang mengatakan bahwa akan pergi untuk wawancara di perusahaan kontraktor yang perusahaan itu milik Gessi. Ya, saat dia sudah cerai dan saat dikasih 12 bulan percobaan, dia pulang ke kampungnya di Chicago. Dia membuka usaha kontraktor juga. Setelah perceraian dengan istri kesatunya, pada saat laporan itu diterima, polisi mulai mencurigai. Pada akhirnya pihak polisi memutuskan untuk menemui Gessi di kediamannya. Gessi mengatakan polisi yang mau berkunjung dan dia mengundang untuk minum-minum, berbincang, dan makan-makan. Tanpa Gessi sadari, perbuatannya hanya akan menimbulkan perkara baginya. Bagaimana tidak, polisi yang berkunjung merasakan keanehan karena di rumah Gessi tercium bau yang amat sangat menyengat, ya seperti bau bangkai, karena emang mayat-mayat dikubur di rumahnya di bawah tanah. Polisi sudah mulai mencurigai dengan aroma itu, akan tetapi polisi tidak punya wewenang untuk menggeledah rumahnya. Dan akhirnya polisi pun memutuskan untuk pergi dan pulang dari kediaman Gessi dan membuatkan laporan untuk penggeledahan atau perizinan untuk menggeledah rumahnya dengan asal laporan Robert Peace yang anaknya hilang. Kemudian ada salah satu tim polisi bersenjata lengkap disertai tim forensik meluncur ke rumah Gessi. Ruang bawah tanahnya agak kebanjiran, tapi tim tidak kesulitan untuk menggali tanah hingga akhirnya menemukan potongan tubuh dari mayat yang sudah Gessi bunuh. Proses penyelidikan yang panjang membuat Gessi kelelahan. Setelah berbagai temuan baru, kian mengaitkan dirinya pada kasus hilangnya belasan pemuda termasuk Peace. Jadi kasus yang dulu-dulu yang kemarin yang sempat nggak dibongkar sama kepolisian, pada akhirnya terbongkar karena emang Gessi mengakui dia sudah membunuh kurang lebih 30 orang remaja dan ada sekitar 27-26 mayat di rumahnya, di halaman rumahnya juga. Dan ada beberapa juga yang dia buang di sungai danau yang tak jauh dari kediamannya. Bahkan dia pun sambil tersenyum, ada beberapa lagi yang harus kalian cari, total yang aku bunuh bisa mencapai 40. Saya tidak akan memberitahukannya, karena ini sebenarnya tugas kepolisian untuk mencari tahu. Polisi akhirnya mencari tahu, tapi setelah dia mencari ke titik-titik tempat di situ tidak ada mayatnya lagi selain yang 30 orang yang tadi. Tapi dari mayat-mayat itu polisi tidak bisa mengidentifikasi mayat tersebut
Ada yang sebagian yang bisa diidentifikasi dan ketahuan bahwa siapa dan yang terbunuh dan alamatnya. Dan Gacy sempat berkata, aku memiliki kepribadian ganda dan ia memiliki alter ego, sosok yang jahat yang selalu merasa puas saat melakukan hal-hal keji. Pada 12 Maret tahun 1980, pria ini dijuluki The Killer Clown. Dinyatakan bersalah dan mengakui atas pembunuhannya 33 remaja yang ia bunuh selama ini. Selain itu, dia divonis sebagai pelecehan seksual sodomi dan dijatuhi hukuman mati. Saat dinyatakan bersalah di persidangan, dia hanya tersenyum dan berkata, aku tak akan pernah menyesal atas yang apa aku lakukan, karena menyesalnya pun tak akan pernah membuat mereka hidup kembali. Dan pada akhirnya Gacy dieksekusi mati pada tahun 1994 10 Mei di Stateville Correctional Center pada jam 12.17 setelah diberi dosis racun yang mematikan. Bagaimana cerita kali ini? Mungkin cerita ini sedikit agak singkat, kalian bisa searching di googling lebih padatnya seperti apa dan korban-korbannya. Dan minggu depan masih banyak cerita mengerikan lainnya yang gak akan pernah kita sadari, yang mungkin belum kita ketahui. Bahkan cerita ini pasti salah satu dari kalian pernah tahu. Dan thanks banget buat yang udah mampir. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai konten ini, agar konten ini bisa berkembang. Nantikan cerita mengerikan lainnya. See you.